نادى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Allah Ta'ala memberikan udzur, yaitu bukan kita di lingkungan sekolah itu, tapi di tepi jalan. Terserah setelah itu ada anak sekolah yang datang, atau guru yang datang, atau pejalan kaki yang datang, itu terserah. Baik, jangan terlalu dekat karena dikhawatirkan masuk di dalam apa? Kesalahan-kesalahan yang tidak kita ingkari. Bagaimana hukum menggunakan software atau aplikasi bajakan? Karena jika membeli harganya sangat mahal. Hukum asalnya hak cipta itu terlindungi sebagaimana fatwa Syekh Al-Albani dan juga Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri. Tetapi para ulama seperti Syekh Abu Amr sendiri dan juga sebelum beliau yaitu Imam Ibnu Utsaimin mengatakan kalau untuk diri sendiri ini tidak mengapa, tidak untuk dijual belikan kalau kita memang tidak mampu membeli yang asli. Kenapa? Terkadang membeli yang asli itu memang mahal seperti yang disebutkan di sini, dan ini menimbulkan masyaqqah, kesulitan. Sementara kita sangat memerlukan alat tersebut atau piranti tersebut. Sementara Ibnu Nujaim Al-Hanafi di dalam Al-Asbah wan Nadhair telah mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan pemudahan. Berarti karena ada masyaqqah, adanya kesulitan, maka dipermudah, yaitu boleh, tetapi apa? Jangan kemudian yang bajakan itu kita jual belikan. Ini merugikan produk aslinya. Tapi untuk diri sendiri tidak mengapa. Karena apa? Terpaksa tidak mampu beli yang mahal. Bagaimana hukum bersenandung dengan nada atau suara tanpa kata-kata atau kalimat? Apakah termasuk bernyanyi? Telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau. Yang namanya nyanyian adalah nada-nada yang disusun dengan untuk menimbulkan at-tarab, menimbulkan kelezatan di dalam jiwa. Itu adalah nyanyian. Dengan nada-nada yang dia itu mampu untuk membangkitkan jiwa. Baik, itu nyanyian. Kalau ada pertanyaan bagaimana dengan Al-Quran? Sementara Rasulullah SAW telah bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak melakukan Quran. Kalau Quran itu boleh. Kenapa? Karena karakter Quran, bacaan yang indah di dalam Al-Quran itu, dia karakternya adalah menenteramkan jiwa. Adapun kalau nyanyian itu akan menggelorakan jiwa, efeknya lain. Lalu bagaimana kalau dia memperindah bacaan Quran dengan nada-nada yang seperti nada nyanyian? Ini adalah dibenci oleh Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Karena ini menyelisihi hikmah dari diturunkannya Al-Quran. Intinya adalah yang namanya nyanyian adalah itu, nada-nada yang disusun secara tertib untuk menimbulkan keindahan. Itu adalah nyanyian. Dan itu masuk di dalam apa? Hadis-hadis yang melarang. Baik. Adapun musik itu adalah suara yang muncul dari alat. Itu namanya musik, bukan muncul dari mulut kita. Kalau mulut kita ini yang namanya ghina, nyanyian. Baik, ini adalah pembahasan secara sederhananya. Adapun panjang lebarnya ada di dalam Ighatsatul Lahfan punya Ibnul Qayyim rahimahullah. Apa hukum menghilangkan tanda lahir, tahi lalat? Ada dijelaskan oleh para dokter, tahi lalat itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu kalau dia membahayakan karena ada tahi lalat yang dia itu aktif sehingga apa? Membesar atau menimbulkan radang, memerah, menjadi gatal dan seterusnya, maka ini masuk dalam istilah darar. Sementara kaidah fikihiyah mengatakan ad-darar yuzal, yang namanya bahaya itu boleh dihilangkan. Maka kalau tahi lalatnya seperti itu boleh dihilangkan. Adapun kalau dia itu sifatnya adalah pasif, maka dia adalah bagian dari ciri khas seseorang. Maka ini tidak boleh dihilangkan tanpa ada alasan yang syar'i. Karena ini dikhawatirkan masuk dalam istilah yughayyiruna khalqallah, merubah ciptaan Allah. Maka jangan. Kecuali boleh jadi apa? Tahi lalatnya itu di hidung sebesar apa itu? Boleh jadi roda kereta api ya itu hilangkan aja. Itu merusak. Apa makna halalan thayyiban? Halal yaitu yang mubah. Halal sesuai dengan namanya yaitu perkara yang abahahullah, perkara yang diperbolehkan oleh Allah. Istilah lainnya adalah ma'dzun, yang diizinkan.
thayyiban adalah sesuatu yang baik. Ada perkara yang halal tetapi tidak thayyib. Ada juga perkara yang adapun sebaliknya secara umum tidak ada. Tapi kalau halal itu ada yang thayyib, ada yang kurang thayyib. Menurut khilaf di kalangan para ulama. Yang halal dan thayyib adalah yang dalil-dalil itu membolehkan dan menganjurkan dengan faedah yang jelas, manfaat yang jelas. Seperti apa? Kebanyakan gizi manusia. Adapun kalau hukumnya halal tetapi tidak thayyib, ini kalau di dalamnya itu ada sesuatu yang membahayakan, maka ini boleh jadi tidak thayyib, tetapi bahayanya itu tidak dominan sehingga belum keluar dari kehalalan. Dan ini terjadi perselisihan di kalangan ulama. Contoh halal yang tidak thayyib itu apa? Ada sebagian yang mencontohkan adalah ulat. Ulat tanah itu dia halal, tetapi dia tidak thayyib karena apa? Dia cenderung menjijikkan. Ini adalah pendapat sebagian ulama. Yang lain memberikan contoh bab, dia halal tetapi dia tidak thayyib. Buktinya Rasulullah merasa jijik dengan itu, tapi dia halal. Yang lain memberikan contoh-contoh yang lain. Tapi seringkali halal itu memang diikuti dengan thayyib, seringkali. Apa hukum iuran untuk membeli bensin ketika safar bersama? Apakah termasuk tasawul dan apa bedanya dengan iuran wali santri? Adapun untuk iuran beli bensin untuk safar bersama, ini adalah perkara yang masyru'. Sebagaimana tentang apa? Hadis Abi Musa al-Asy'ari yang Rasulullah, kalau nggak salah hadis Abi Musa ya, tentang apa? Rufaqah al-Asy'ariyun, rombongan Asy'ariyun yang Rasulullah mengatakan mereka itu selalu membagi makanan dan bekal mereka bersama-sama ketika mereka itu mukim dan juga ketika mereka safar. Kemudian Rasulullah mengatakan hum minni wa ana minhum. Mereka termasuk dari golongan saya dan saya termasuk dari golongan mereka. Dan ini adalah perkara yang wajar. Karena yang namanya safar itu adalah madhannatul masyaqqah, kata Imam Nawawi. Safar, perjalanan yang jauh, itu kemungkinan akan menimbulkan masyaqqah. Maka orang yang sehati harusnya apa itu? Yaitu istilahnya senasib sepenanggungan. Sama-sama susah dipikul bersama, kenikmatan juga dinikmati bersama. Itu seharusnya. Baik, maka kalau seperti ini memang diperlukan untuk iuran bersama untuk beli bensin, maka itu adalah sesuatu yang wajar. Dan itu bukan tasawul, karena ini untuk keperluan bersama. Adapun iuran wali santri ini telah dijelaskan oleh Syekh Yahya, kalau iuran itu kembalinya untuk manfaat si ustadz, maka ini adalah makruh. Minta-minta untuk apa? Minta upah. Tapi kalau kembalinya kepada santri-santri itu sendiri, maka ini diperinci. Kalau ustadz tersebut memang tidak mampu untuk memberi makan santri, dan memang tidak wajib, para salaf tidak membebani diri untuk apa? Untuk memberi makan santri-santri mereka. Kalau ada ya dibagikan, kalau tidak ada masing-masing cari sendiri. Baik, maka kalau memang ustadz itu tidak mampu, hukum asalnya sebenarnya adalah santri-santri yang datang dikasih tahu kalian cari makan sendiri, sebagaimana kalian juga menyewa rumah sendiri dan seterusnya. Dan inilah praktek di zaman salaf. Kebanyakan salaf seperti itu, para muhaddisun seperti itu, sebagaimana disebutkan di dalam Muqaddimah Al-Jarh wa Ta'dil punya Ibnu Abi Hatim. Menyewa-sewa sendiri, cari makan sendiri. Itu yang seharusnya. Lalu bagaimana kalau ustadznya berinisiatif dan dia ikhlas, bukan untuk mencari upah, cuma dia ingin mengkoordinir para murid, ya sudah serahkan kepada saya kalian bayar duit sekian, kemudian kalian nanti saya akan bagikan makanan untuk kalian begini dan seterusnya. Syekh Yahya menasihatkan untuk itu ditinggalkan. Tetapi ketika sebagian teman menanyakan apakah itu sampai haram, beliau mengatakan tidak sampai haram. Wallahu a'lam. Asalkan apa? Bukan ustadznya yang makan. Kalau ustadznya yang makan, maka ini adalah makruh. Berarti apa? Berarti dia minta upah terhadap dakwahnya. Dan minta upah terhadap dakwah itu berarti dakwahnya adalah sekedar apa? Jual beli biasa, tidak sampai haram. Tetapi apa? Ya jangan bilang mencari pahala, karena dia telah mencari apa? Mencari upah. Apa perbedaan antara tasawul dan syafaat? Tasawul ini adalah meminta untuk diri sendiri, itu tasawul. Adapun kalau syafaat itu adalah meminta untuk orang lain.
kita sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Barirah, innama atas syafa', yaitu saya sekedar innama syafa'tu, saya cuma memberikan syafaat, bukan untuk kepentingan Nabi, tapi apa? Untuk agar Barirah itu mau kembali kepada suaminya yang masih menjadi hamba, yaitu Mughith. Jadi itu adalah untuk kepentingan orang lain. Demikian pula di dalam hadis Jarir, Rasulullah tidak meminta harta kepada para sahabat untuk diri sendiri, tetapi adalah untuk rombongan dari Mudhar. Itulah yang namanya syafaat, dan itu adalah disyariatkan, dan dalil-dalil banyak tentang masalah ini. Adapun masalah nama ustadz yang ditanyakan, ana tidak kenal. Tanya kepada ustadz-ustadz yang ada di provinsi tersebut atau di pulau tersebut, atau ustadz yang biasa di dakwah di Indonesia, ana tidak kenal yang tadi itu. Baik, kita lanjutkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa amma jihadus syaitan